Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Isnaini Astuti dengan NIM 2211201018 akan menjelaskan mengenai protein APEF1 dalam apoptotic pathway. Tahukah kamu apa itu apoptosis? Kata apoptosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti gugurnya kelopak bunga atau daun dari pohon. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Carl, Wiley, dan Curry pada tahun 1972 untuk menggambarkan kematian sel yang terprogram atau lebih dikenal dengan Programmed Cell Death atau PCD. Apoptosis merupakan salah satu proses yang penting karena apoptosis tidak hanya menggambarkan patogenesis suatu penyakit, namun juga dapat memberikan petunjuk cara pengobatan penyakit. Faktor penyebab apoptosis ada dua, yaitu patologis dan fisiologis. Faktor patologis antara lain kerusakan DNA, stres oksidatif, infeksi, iskemia, penyakit autoimun, tumor dan kanker, serta zat kimia berbahaya. Sedangkan faktor fisiologis antara lain permodelan struktural, keseimbangan seluler, siklus hidup sel normal, serta kelebihan sel atau sel yang rusak akibat seleksi alam. Apoptosis adalah proses kompleks yang dapat dimulai melalui dua jalur utama, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Selain kedua jalur utama tersebut, terdapat pula jalur lain yang dapat memicu terjadinya apoptosis, yaitu jalur porforin atau grazim. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses apoptosis pada jalur intrinsik. Jalur intrinsik apoptosis adalah salah satu mekanisme yang mengatur kematian sel yang terprogram dari dalam sel itu sendiri. Jalur ini sering juga disebut sebagai jalur mitokondria karena melibatkan peran sentral mitokondria dalam mengatur jalannya apoptosis. Apoptosis Protease Activating Factor 1 atau APEF1 adalah molekul kunci dalam jalur apoptosis intrinsik atau mitokondria. Protein ini bertanggung jawab untuk oligomerasi sebagai respons terhadap pelepasan sitokrom C dan membentuk kompleks besar yang dikenal sebagai apoptosom. Proses apoptosis intrinsik terjadi ketika mitokondria bocor dan kehilangan protein yang penting. Protein tersebut akan masuk ke sitoplasma yang disebut dengan sitokrom C. Sitokrom C yang keluar akan diikuti protein APEF1 yang akan membentuk kompleks yang disebut apoptosom kompleks. Pembentukan kompleks apoptosom memicu aktivasi enzim proapoptosis yang disebut caspase. Apoptosom dan caspase bersama-sama membentuk sistem enzimatik yang dapat menghancurkan komponen seluler esensial. Apoptosom merekrut dan mengaktifkan procaspase 9 sebagai inisiator caspase di jalur mitokondria yang mengarah ke pemrosesan hilir caspase 3. APEF1 memainkan peran penting dalam apoptosis dengan mengikat dan mengaktifkan procaspase 9. Kompleks apoptosom yang terbentuk dengan melibatkan APEF1, sitokrom C, dan procaspase 9 akan mengaktifkan procaspase 9 menjadi caspase 9 aktif. Aktivasi ini melibatkan serangkaian perubahan konformasi dan proteolisis yang mengubah procaspase 9 menjadi bentuk aktif. Caspase 9 kemudian berperan sebagai inisiator dalam cascade caspase. Caspase 9 mengaktifkan caspase-caspase lainnya termasuk caspase 3. Caspase 3 kemudian mengkatalisis reaksi proteolitik yang mengarah pada penghancuran komponen seluler dan akhirnya kematian sel. APEF1 juga memiliki peran langsung dalam proses pemotongan dan aktivasi caspase 3. Caspase 3 yang diaktifkan akan menghancurkan substrat seluler tertentu, termasuk protein-protein yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sel. Proses transkripsi APEF1 dimulai dengan inisiasi, yaitu pembukaan DNA untai oleh enzim RNA polimerase. Kedua, elongasi. RNA polimerase kemudian membaca kode genetik pada DNA dan mensintesis RNA komplementer yang sesuai. RNA hasil sintesis kemudian mengalami penghilangan intron dan penambahan ekson untuk menghasilkan RNA matang. Terakhir, terminasi. RNA matang kemudian berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis protein APEF1 oleh ribosom. Regulasi APEF1 selama proses apoptosis melibatkan berbagai faktor, seperti modifikasi pasca translasi dan interaksi dengan protein-protein lain. Misalnya, fosforilasi APEF1 oleh protein kinase AKT dapat menghambat aktivitas apoptosom dan mengurangi sensitivitas sel terhadap apoptosis.
Selain itu, protein-protein seperti HSP70 dan BCL2 juga dapat berinteraksi dengan APF1 dan mempengaruhi fungsi apoptosom. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sebagai catatan, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biologi molekuler tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Ibu Anissa Humairah, Sarjana Pertanian, Magister Bioteknologi. Terima kasih, kamsahamnida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.